Eh, Langkah yang kita gunakan adalah dengan memakai fitur yang sudah ada dari Windows itu sendiri. Jadi teknik ini bisa dilakukan dengan syarat Windows-nya masih bisa masuk, masih bisa berjalan meskipun lambat gitu ya. Nah, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melalui registry, yang kedua adalah melalui startup. Nah, dua bagian ini, startup ataupun registry, adalah tempat berjalannya virus pertama kali. Ya, sehingga pada saat komputer sudah ada virusnya, laptop sudah ada virusnya, maka virus akan dijalankan secara otomatis meskipun kita tidak menjalankannya. Nah, di langkah ini kita akan mencoba untuk menonaktifkan jalannya virus, artinya ngeblok jalannya virus supaya virus tidak bisa berjalan. Nah, ketika dengan teknik ini sudah berhasil dijalankan dan hasilnya komputer sudah bisa berjalan normal kembali, maka bisa kita putuskan bahwa laptop itu atau komputer itu tidak perlu diinstal ulang. Akan tetapi ketika sudah dilakukan dengan proses yang seperti ini, tetapi kemudian laptop atau komputer masih berjalan dengan lambat ataupun juga eh, pada saat dipergunakan sering error, maka solusinya adalah harus diinstal ulang. Kemudian bagaimana caranya untuk mengetahui laptop kita atau komputer kita sudah terinfeksi dengan virus atau tidak? Cara yang paling mudah adalah silahkan pasangkan flash disk teman-teman sekalian, flash disk yang kosong masih tidak ada isinya, pasangkan ke laptopnya, kemudian lihat apa yang terjadi. Apakah akan muncul file-file baru atau tidak? Biasanya akan muncul file baru dengan sendirinya. Salah satunya seperti itu. Ataupun juga bisa dengan cara hal lain. Tetapi cara yang paling mudah dengan menggunakan flash disk. Oke, baik, kita mulai bagaimana caranya untuk menjalankan dua langkah ini. Yang pertama melalui proses startup. Caranya adalah silakan teman-teman masuk ke start, kemudian masuk ke run. Kalau tidak ada, silakan tekan tombol di keyboardnya, ada tombol logo Windows di samping kanannya kontrol di bagian kiri sambil menekan huruf R. Jadi Windows R begini ya. Nah, kemudian silakan teman-teman ketikkan tulisan msconfig. Ya. msconfig maksudnya adalah Microsoft Configuration. Kemudian silakan di OK. Ya. Selanjutnya adalah masuk ke bagian startup. Nah, di bagian ini adalah semua yang tercentang itu adalah semua software atau semua aplikasi yang dijalankan secara otomatis pada saat komputer dinyalakan. Artinya tanpa kita jalankan, dia akan berjalan dengan sendirinya. Dia akan berjalan secara otomatis. Nah, kita cari di sini apakah ada file ataupun nama-nama software yang kira-kira tidak kita ketahui, ataupun nama-nama software yang kira-kira asing, yang nama-namanya aneh, triple X misalnya, ataupun yang lain-lain. Jika ada, silahkan dinonaktifkan. Namun sebenarnya ketika ini sudah ada pun, kita nonaktifkan semuanya seperti ini, atau disable all, itu nggak masalah. Nah, teknik ini pun juga sebenarnya bisa dipergunakan untuk teknik optimalisasi. Ya, jadi teknik optimalisasi Windows atau teknik optimalisasi komputer dari sistemnya. Sehingga dengan cara menonaktifkan semuanya seperti ini, komputer akan berjalan lebih cepat dari biasanya pada saat persiapan masuk ke dalam Windows. Nah, jadi ini kita nonaktifkan semuanya.
atau silahkan diaktifkan hal-hal atau software-software yang memang kita pengen dia jalan secara otomatis. Contohnya, saya pengen menjalankan otomatis aplikasi Diamond, maka ini saya centang. Yang lainnya saya nonaktifkan. Kemudian di OK kalau sudah. Selanjutnya di don't show, kemudian exit without restart. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui registry. Nah, melalui registry ini adalah bagian dalam dari Windows, dari Microsoft. Ada beberapa komputer yang tiba-tiba registry sudah tidak bisa diakses lagi. Nah, biasanya kalau emang sudah tidak bisa diakses registrinya, maka solusi yang harus kita berikan adalah harus diinstal ulang. Nah, tapi kalau memang registry masih bisa kita akses, oke, kita jalankan. Oke. Caranya adalah kembali masuk ke tombol Windows, kemudian tekan tombol R, selanjutnya ketikkan regedit. Regedit maksudnya registry editor. Kemudian di OK. Ya. Nah, ada banyak menu di sini. Kemudian kita masuk ke menu yang kedua. HK current user. Kita masuk ke sana. Kemudian masuk ke software. Kemudian masuk ke Microsoft. Kemudian masuk ke menu Windows. Kemudian masuk ke menu current version. Kemudian kita cari menu namanya Run. Nah, di bagian ini adalah semua software atau aplikasi yang dijalankan secara otomatis dari proses startup. Jadi ini adalah pengembangan dari MS Config tadi. Jadi apabila di dalam MS Config-nya tidak ada, barangkali di bagian sini ada. Nah, ini pun juga sama. Apabila ada nama-nama yang mencurigakan, silahkan dihapus. Nah, tapi kalau tidak ada, aman, berarti masih bisa diabaikan. Tapi kalau misalnya ada, silahkan dihapus dengan cara klik kanan, kemudian delete, dan hapus. Untuk default tidak bisa kita hapus, karena itu adalah sudah bagian standarnya. Oke. Saya kembalikan, kita netralkan, kita klik salah satu, kemudian tekan tombol ke kiri di keyboardnya. Selanjutnya kita masuk ke lokal mesin. Di lokal mesin, ini pun juga lokasinya sama. Masuk ke software, kemudian masuk lagi ke Microsoft, kemudian masuk lagi ke Windows, masuk lagi ke current version, masuk lagi ke Run. Ini pun juga sama, silahkan dicari semua bagian yang mencurigakan. Jika ada, silahkan diblok, kemudian delete. Nah, jika tidak ada, aman berarti. Oke. Nah, kemudian apa bedanya antara current user dengan local mesin? Current user adalah software-software ataupun aplikasi-aplikasi yang dijalankan secara otomatis ataupun virus-virus yang menginfeksi aplikasi gitu ya. Virus-virus yang menginfeksi aplikasi, menginfeksi software-software yang kita instalkan, itu akan masuk di wilayah current user. Tetapi apabila virus itu sudah menginfeksi sistem mesin, contohnya semacam driver, dia akan masuk ke dalam lokal mesin. Sehingga dua hal ini yang harus kita akses. Oke. Nah, dengan teknik demikian, jika sudah, kemudian kita restart laptopnya atau komputernya. Nah, kemudian lihat apa yang terjadi. Kalau memang sudah mulai normal, berarti sudah cukup, tidak perlu dilakukan install ulang. Apabila masih tetap membandel, artinya virus masih kembali lagi, maka laptop harus diinstal ulang.